Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asbiullah dari Kerawang Timur. Kita menyikapi mengenai ekonomi Islam saat ini. Jadi di Kerawang terutama sudah hampir di depan perumahan ataupun di setiap gang itu sudah tumbuh ekonomi kapitalis yang otomatis uangnya akan tarik Jakarta. Kita lihat Alfamart, Alfamidi, Indomaret dan sebagainya. Itu sudah masuk ke jajaran depan perumahan, depan akhirnya warung Bang Juki, warung Mang Udin, warung Mang Didin dan sebagainya kalah. Nah, jadi mohon bantuan juga sesama rekan-rekan Muslim dan pejabat, mohon regulasi ini diperhatikan supaya ekonomi rakyat juga bisa maju. Memang kita kalah modern. Kalau masuk ke Alfa kan AC. Kalau ke warung Mang Udin kan nggak ada AC-nya. Gitu kan. Kasihan juga. Gitu. Tapi kalau kita lihat, memang enak belanja di situ. Tapi kalau kita lihat juga akhirnya ekonomi nggak berputar. Ekonomi rakyat. Karena kalau warung Mang Udin itu kita belanja di Mang Udin, nanti dia juga akan belanja lagi di tokonya Mang Juki dan seterusnya. Tapi kalau kita belanja di Alfa dan seterusnya, itu ekonominya akan masuk Jakarta dan Jakarta yang muter-muter. Dan Kerawang akan sama seperti ini. Jadi mohon bantuannya sama-sama atur regulasi supaya pembatasan yang seperti itu mungkin ada di tingkat kecamatan lah barangkali. Jadi jangan sampai masuk desa, kasihan. Saya melihatnya miris sekali, Pak. Banyak warung-warung kita yang bangkrut karena seperti itu. Jangan-jangan nanti tukang sayur juga ada di apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi. Jadi yang barusan disampaikan oleh beliau ini sangat-sangat penting dan sangat mendasar. Saya cuma mau ingatkan dulu, di zaman Orde Baru, zaman Pak Harto, dengan segala kekurangan dan kejelekannya, saudara. Tapi ada satu hal yang menarik. Dulu Pak Harto itu membuat keputusan bahwa minimarket tidak boleh masuk ke tingkat kecamatan, bukan lagi desa. Kecamatan nggak boleh. Dia hanya boleh di kota-kota kabupaten, kota-kota provinsi. Tapi masuk ke kecamatan nggak boleh, saudara. Nah, jadi waktu Pak Harto melakukan itu, tujuannya itu tadi untuk melindungi warung-warung kecil. Nah, tapi setelah reformasi, akhirnya kita jadi repot nasi. Loh, kenapa? Karena kita masuk era globalisasi ekonomi yang akhirnya pengusaha-pengusaha ini nggak bisa dibendung dan pemerintah lost power, akhirnya mereka bisa mendirikan minimarket sampai ke tingkat desa. Nah, ini yang jadi persoalan. Karena itu saya sepakat, ini harus diambil, saudara, segala bentuk regulasi yang berkenaan dengan ini oleh pemerintah daerah masing-masing. Gunakan otonominya. Pemerintah daerah punya hak. Pokoknya di tingkat desa tidak boleh ada minimarket manapun. Itu tuangkan di dalam regulasi daripada aturan daerah yang berkenaan dengan pengembangan ekonomi masyarakat lemah. Tapi kalau pemerintah daerahnya tidak buat itu, saudara, pasti minimarket akan masuk sampai ke desa-desa. Dan ingat, saudara, kalau tadi dikatakan ini akan dibawa ke Jakarta, bukan, ini bukan urusan orang Jakarta, ini urusan kapitalis. Urusan kapitalis yang dikuasai oleh orang-orang kafir asing dan kafir asing yang akan digunakan untuk keuntungan mereka, saudara. Mereka yang kaya, saudara, dan pejabat-pejabat yang korup yang mendapatkan uang pada saat mereka memasukkan izinnya. Ini yang jadi persoalan, saudara. Karena itu betul apa yang dikatakan tadi, ini nggak boleh dibiarkan. Kalau ini dibiarkan, besok bisa terjadi revolusi sosial. Nah, jangan-jangan nanti ke depan, maaf, saudara, bisa jadi semua Alfamart, semua Indomaret, apapun yang namanya ada Maret-Maretnya bisa dibakar masyarakat, saudara. Dan ini pernah terjadi, saudara, di tahun 98. Manakala masyarakat kecil sudah tidak bisa bersaing, saudara, mereka akan marah, kecewa, sakit hati, dan akhirnya mereka mudah diprovokasi. Bisa jadi itu terjadi. Maka itu kita ingatkan kepada pengusaha-pengusaha, konglomerat, jangan rakus, jangan serakah. Kalau Anda membuka ceramah saya di tahun 1900, saudara, 92 sampai 98. Dari 92 sampai 98, Anda boleh cari itu rekamannya, saudara.
Ini sepanjang Pantura di mana tempat kalau saya ceramah, saudara, saya bercerita selalu tentang konglomerat busuk. Nah, ketika itu saya mengumpamakan diri saya, saudara, untuk supaya konglomerat tadi tidak tersinggung, tapi pesan ini untuk menusuk mereka. Saya katakan ketika itu, saya masih ingat betul, saudara. Saya katakan, saudara-saudara, ini konglomerat di kita punya negeri ini rakus-rakus, serakah. Sampai usahanya orang kecil mereka memakan juga. Nah, bagaimana cara menjelaskan kepada orang awam? Saya kasih contoh. Saya katakan kepada orang awam, anggaplah saya ini konglomerat kotor. Saya konglomerat kotor, saya ini punya perusahaan penerbangan. Saya bawa wisatawan dari luar negeri naik dengan penerbangan saya punya. Saya sudah kaya, saya sudah jadi miliuner. Karena begitu banyaknya wisatawan yang menggunakan pesawat saya. Tapi saya tidak puas. Saya perhatikan ini wisatawan yang pakai pesawat saya, itu kalau sudah turun di airport, dia mau kemana sih? Oh, dia mau ke hotel. Saya serakah. Oh, kalau begitu saya mesti bangun hotelnya, biar nanti mereka nginepnya di hotel saya, jangan hotel orang lain. Kan dia udah naik pesawat saya, berhenti, mesti masuk ke hotel saya. Saya bangun hotel sendiri. Akhirnya mereka nginep di hotel saya, nggak boleh nginep di hotel lain, saudara. Terus saya lihat lagi, ini wisatawan yang datang yang nginep di hotel saya, mau kemana aja sih mereka pergi? Oh, mereka senang wisatawan, jalan keliling Pulau Jawa dan lain sebagainya. Pakai apa? Pakai bis. Oh, bisnya sewa dengan bis-bis pariwisata. Oh, saya nggak mau nyewa, saya beli saja bisnya. Saya beli saja bisnya. Kenapa bis saya mesti pakai mobil? Bis orang. Saya punya duit, saya bisa bikin armada bis 1000, 2000 bis. Saya beli, saya buat. Akhirnya wisatawan yang tadi sudah masuk ke hotel saya pakai mobil saya, saudara. Nah, kemudian begitu jalan, ini wisatawan di jalanan, bis-bisnya itu kan perlu bensin, perlu solar, saudara. Nah, terus saya pikir, kenapa saya mau beli solar di Haji Widi? Kalau beli solar di Haji Widi yang kaya. Wah, kalau begitu di jalan tol, saya mesti buka lagi, yaitu pom-pom bensin dan solar. Semua bis saya nggak boleh mampir di pomnya Haji Widi, harus masuk ke pom Habib Rizik. Serakah tidak? Jujur, serakah tidak? Serakah, saudara. Nggak sampai di situ, masuk Pantura, saudara, ini sering kurang angin, sering bocor, nambal ban di jalanan orang miskin, saudara. Saya serakah. Wah, ini rezeki juga nih. Kalau begitu, saya bikin lebih canggih lagi, saudara. Pokoknya isi angin, tambal ban yang lebih canggih, supaya yang rakyat-rakyat jelata tadi nggak ada lagi yang nambal ban di sana, saudara. Semua bis saya yang ribuan, kalau bannya bocor, perlu ganti ban, harus datang ke Habib Rizik tambal ban. Saya tanya, ini tukang tambal ban gulung tiga ya? Modalnya pas-pasan, saya orang kaya, modal gede. Itu tadi yang dibilang, sambil tambal ban dapat teh botol, sambil tambal ban ada AC-nya, laku. Kira-kira jelas tidak? Oh, nggak sampai di situ. Ini wisatawan saya sepanjang jalan kan mesti makan pagi, makan siang, makannya di restoran, betul? Banyak restoran di mana-mana. Saya nggak rela. Kenapa rezekinya mesti ke restoran? Saya yang mesti bangun restoran. Setiap 50 km saya bikin restoran. Semua bis saya harus berhenti di restoran saya. Restoran Haji Widi nggak laku. Kira-kira jelas gak? Saya tanya, serakah gak? Serakah gak? Habib, pesawatnya Habib Rizik Airline, hotelnya Habib Rizik Hotel. Kan begitu, saudara. Sampai tambal bannya Habib Rizik juga. Nah, begitu saya bikin restoran, laku, saudara. Masih nggak puas. Saya lihat makanan apa sih yang paling laku? Tempe yang paling laku. Tempenya beli dari mana? Dari pabrik tempe di kampung. Wah, kalau begitu saya mesti bikin pabrik tempenya. Saya bikin, karena tempe paling laku, saudara. Yang tadinya saya beli tempe di kampung, saudara, nggak jadi saya beli. Saya bikin pabrik tempe besar. Semua restoran saya pakai pabrik tempe made in Habib Rizik. Kira-kira jelas gak? Saya mau tanya, kalau sekarang saya begitu, serakah tidak? Jujur jawab, serakah tidak? Serakah tidak? Padahal dengan pesawat terbang saya saja saya sudah jadi miliuner. Saya sudah jadi orang kaya. Nggak mau bagi-bagi rezeki dengan yang lain, saudara. Tomak, serakah, rakus, sampai usaha orang kecil dimakan juga oleh mereka, saudara.
Ini dari tahun 92 sampai tahun 98, di mana saya ceramah saya sampaikan. Bahkan di tahun 96 saya sudah ingatkan, hei pemerintah, hei konglomerat, hati-hati. Kalau kau tetap rakus, kau tetap serakah, hati-hati. Kalau besok atau lusa umat marah, pabrikmu dibakar, tokomu dijarah, engkau akan dihabisi oleh mereka. Karena mereka marah, mereka sakit hati. Jangan salahkan rakyat kecil. Kamu melakukan itu karena kau yang rakus. Betul? Takbir. Dulu saya bicara begitu, saya dianggap provokator, saudara. Saya nggak boleh masuk Brebes, saya nggak boleh masuk Tegal, saya nggak boleh masuk Cirebon, saya nggak boleh masuk ke Jawa Tengah, saudara. Tapi apa yang terjadi di tahun 98? Semua yang kita sampaikan terjadi, saudara. Semua yang kita sampaikan terjadi. Toko-toko dijarah, pabrik-pabrik dijarah, pabrik yang dibakar oleh rakyat, saudara. Begitu terjadi itu, saya ditanya, Habib, ini bagaimana? Kok rakyat menjarah? Kok rakyat merampok? Itu di mal-mal, saudara, rakyat pada masuk. Betul? Betul? Yang ngambil TV, yang ngambil sembako, dia bawa pulang ke rumah. Betul? Ada orang badannya kecil bisa angkat kulkas gede. Saya heran betul, saudara. Padahal kalau lagi hari biasa nggak mampu dia. Tapi itu hari kulkas buat di rumah. Udah sampai ke rumah dia balik lagi, ngambil TV yang gede. Ayo, ada gak? Ada gak? Luar biasa, saudara. Oh, takut supaya jangan sampai dapat dikit, dia bawa anak, cucu, mantu, semua dia bawa. Saya ditanya sama wartawan, Habib, ini bagaimana Habib? Ini penjarahan. Saya bilang, tunggu, jangan salah paham. Ini bukan penjarahan, ini shopping nasional. Ini shopping nasional. Oh, kalau gitu Habib menghalalkan. Bukan saya menghalalkan. Kita sudah beri peringatan bertahun-tahun di setiap mimbar, di setiap atas panggung, saudara. Hati-hati dengan rakyat kecil. Kalau besok terjadi revolusi sosial, mereka akan dijarah, harta mereka akan diambil, pabrik mereka akan diserbu, uang, harta benda mereka akan diambil, saudara, oleh rakyat kecil. Kenapa? Rakyat tertindas, rakyat kelaparan. Ini urusan perut, nggak bisa main-main menghadapinya. Betul? Betul? Takbir. Masya Allah, orang tentara sama polisi nggak bisa macam-macam. Tentara diri yang bawa TV 5 biji. Apa dia mau bilang perampok, saudara? Karena tuh tentara nih, kalau gua pakai pakaian tentara nggak dapat bagian nih. Orang buru-buru ganti baju. Ya bukan ganti baju supaya dapat bagian, saudara. Lo faktanya begitu kok di mana-mana. Ayo saya tanya, saudara, gawat tidak? Gawat tidak? Jadi urusan ekonomi wajib tidak diatur dengan baik. Wajib tidak memperhatikan rakyat kecil. Takbir. Nah, makanya apa yang disampaikan tadi ini perlu jadi perhatian kita semua. Dan itu termasuk salah satu bagian yang sangat diperhatikan oleh Front Pembela Islam untuk mengusulkan kepada pemerintah. Nah, jadi tolong rakyat kecil punya usaha jangan dimatikan. Tapi doakan. Sebelum saya akhiri, ada pemikiran. Sebetulnya kita khawatir juga kalau ini dilempar ke umum. Tapi saya berikan gambaran kasar saja. Anda tahu Gojek? Anda tahu Gojek? Nah, saudara, warung-warung kecil di kampung-kampung bisa bikin seperti itu. Jadi kalau mereka takut dengan Alfamart, takut dengan Indomaret, warung-warung kecil bersatu, pesanan online. Bisa, saudara. Orang satu kampung jadi anggota, tinggal kirim SMS. Tengah malam pengen makan mie, di rumah mie nggak ada, kirim SMS. Warung mana yang bisa kirim mie 5 bungkus ke rumah saya? Warung tinggal jawab, kan berebut tuh warung. Oh, saya siap kirim. Nah, berapa bungkus bang? Harganya sekian, sekian. Kirim bayar. Alfamart nggak laku. Kenapa? Online, kirim ke rumah. Kira-kira bisa gak? Saya nggak mau cerita soal teknologinya, tapi ini kami di FPI sedang merintis, saudara. Dan di beberapa tempat ini sudah jalan. Ini kita ingin jalankan tingkat nasional. Jadi kalau Anda sepakat semua nanti ikut, tapi hati-hati. Kenapa saya katakan ini nggak boleh dilempar ke umum? Ntar baru kita ngomong, orang kafir udah ngeduluin kita ngebuat. Mereka punya duit, saudara. Nah, makanya saya ingatkan, kalau besok orang kafir yang mengelola, jangan mau kita jadi anggota. Betul? Setuju? Tapi kalau besok sistem online-nya itu online syariah yang dibentuk oleh lembaga-lembaga keuangan syariat, rame-rame kita jadi anggotanya. Setuju tidak? Setuju tidak? Tinggal pesan online. Anda mau bikin jas, siapa nih ikhwan yang bisa? Oh,
itu dari tetangga kita bilang, saya bisa bikinin gas harganya sekian, tinggal kirim foto, saya pengen bahan yang sekian, bisa, kenapa tidak? Saudara, itu semua pasar bisa kita rebut kalau kita bersatu, saudara. Begitu saya tanya, siap bersatu? Siap bersatu? Siap berjuang bersama? Takbir. Sallu ala nabi.